Halo guru-guru CGP yang hebat, kami mempraktekkan percakapan coaching secara triad. Praktek percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Saya beri nama Nurung sebagai supervisor, Saya Elikasi Sembiring sebagai coach, dan saya Eka Rezeki sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Elikasi. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Berina. Puji Tuhan baik. Oke, baik. Rencananya Ibu hari ini akan melakukan coaching ya? Iya benar sekali Bu. Oh iya, dengan siapa Ibu melakukan coaching? Dengan rekan sejawat Bu. Oh, dengan rekan sejawat, teman guru di sekolah? Iya benar Bu. Oke Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, bolehlah dulu kita berbincang-bincang sebentar, boleh Bu? Boleh Bu. Oh. Boleh sekali. Oke, terima kasih. Baik. Oke Bu, nanti pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan hadir di antara Ibu dengan coaching Ibu. Saya akan melakukan observasi. Saya akan melakukan pengamatan. Boleh Bu? Boleh Bu. Iya, nanti saya akan memberikan penilaian sesuai dengan penilaian yang ada. Dan saya akan melihat apakah Ibu sudah menggunakan alur kita dalam pelaksanaan coaching itu. Nah, Ibu bersedia kan? Bersedia. Oke, baik Bu. Baik. Kemudian apakah Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach kepada Ibu? Dan nanti saya juga akan mendengarkan jawaban ataupun responsi coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan kepada coach. Dan jangan lupa ya Bu, pertanyaan Ibu juga tentunya harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coaching. Baik Ibu, sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh lagi Bu, saya bertanya Bu? Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching Ibu nanti? Baik Ibu, proses coaching yang akan saya kembangkan kompetensinya yaitu mendengarkan aktif, kesadaran penuh, dan membuat pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching tadi, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan aktif. Baik. Apakah dari ketiga kompetensi coaching itu ketiganya Ibu mau kembangkan? Tidak Bu, saya hanya mengembangkan 2, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh iya, jadi hanya 2 yang akan Ibu kembangkan ya? Benar. Baik, berarti hanya memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Oke. Nah, kira-kira Bu Elikasi, indikator ketercapaian itu apa ya Bu dari tujuan pengembangan coaching, kompetensi coaching tadi? Indikatornya bisa dijelaskan ke saya? Kalau menurut saya kan juga indikator ketercapaian pengembangan kompetensi coaching saya pribadi adalah saya mengharapkan bahwa proses coaching ini saya mampu untuk menggali potensi-potensi yang ada pada coaching tersebut, dan saya bisa menemukan solusi dan permasalahannya, seperti menemukan cara-cara ataupun langkah-langkah yang menyelesaikan permasalahannya tadi Bu. Oh begitu, oke. Baik Bu, jadi indikator ketercapaian tujuan pengembangan kompetensi Ibu tadi adalah Ibu berharap bahwa setelah kalian melaksanakan coaching, si coaching bisa atau mampu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Begitu kira-kira Bu? Iya benar sekali. Iya, baik Bu, terima kasih atas jawaban. Selamat melakukan proses coaching. Saya harap Ibu mampu melaksanakan proses coaching ini dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching ini kita akan kembali berbincang-bincang. Boleh kan Bu? Sangat boleh. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Sama-sama Bu, terima kasih. Selamat sore Ibu Elikasi. Selamat sore Bu Eka, ada apa ya Bu? Iya, maaf mengganggu waktunya ya Ibu. Enggak apa-apa Bu. Jadi tujuan saya hari ini mengajak Ibu untuk ngobrol-ngobrol sebentar itu karena saya ingin menceritakan sedikit masalah saya Bu kepada Ibu. Kalau saya boleh tahu Bu Eka, apa
apa ya permasalahan Ibu? Iya Bu, jadi masalah saya itu begini Bu. Jadi kan tahun ini saya dipercayakan kepala sekolah untuk mengajar kelas 7. Sebelumnya saya tidak pernah Bu mengajar kelas 7. Jadi kan saya adalah guru bahasa Inggris. Tahun ini saya dipercaya untuk mengajar kelas 7. Nah, saya lihat di kelas 7 itu Bu, siswa-siswa itu hampir semua itu Bu diam di kelas, baru tidak bersemangat ketika saya mengajar. Kalau saya tanya, banyak bilang tidak tahu. Terus kalau saya suruh, banyak malu-malunya. Begitulah yang saya hadapi. Oke, dari permasalahan yang Ibu bicarakan ini, kira-kira di rentang nilai berapa, angka berapa situasi kelas Ibu saat ini? Iya Bu, jadi kalau saya bisa skalakan Bu, kondisi kelas saya saat ini itu berada di skala 4. Skala 4 jadi rendah ya Bu? Iya. Nah, kalau Ibu sudah tahu itu skalanya di skala 4, apa rencana Ibu untuk memperbaiki skala itu dan apa yang Ibu harapkan sampai di skala berapa? Iya Bu, jadi melalui pertemuan kita ini Bu, saya berharap siswa-siswi kelas saya tadi itu Bu ada perubahannya. Ya setidak-tidaknya kalau sekarang mereka berada di skala 4, saya berharap itu Bu mereka sudah berada ya minimal di skala 7 sampai ke 8 Bu. Itulah kira-kira yang saya harapkan. Nah, kalau memang itu yang Ibu harapkan, itu sangat bagus sekali. Nah, apa rencana Ibu ke depannya untuk memperbaiki skala tersebut? Iya Bu, jadi rencana saya Bu, mungkin saya akan identifikasi dulu masalahnya. Jadi kalau saya boleh ceritakan Bu, jadi siswa saya ini Bu, selama di SD itu tidak pernah belajar bahasa Inggris. Nah, baru di SMP inilah mereka belajar bahasa Inggris. Nah, itulah yang saya lihat menjadi masalah. Kenapa di kelas 7 ini sangat pasif siswanya, tidak banyak bicara, banyak tidak tahunya gitu. Jadi penyebabnya mungkin karena mereka belum pernah belajar bahasa Inggris, dan mungkin jangan-jangan mungkin metode belajar saya pun entah mungkin belum benar-benar mampu menarik minat mereka. Jadi rencana saya Bu, mungkin untuk kelas 7 ini saya akan membuat pembelajaran yang lebih interaktif Bu. Jadi saya akan membuat metode pembelajaran berbasis permainan, games. Mungkin nanti saya juga akan membuatkan video pembelajaran. Nanti di video itu nanti saya sertakan musiknya supaya mereka bisa mendengar musik, bisa juga mengucapkannya, bisa bernyanyi bersama juga Bu dalam bahasa Inggris, karena kan masih kelas 7 kan Bu, masih senang-senangnya seperti itu. Mungkin juga nanti mereka akan saya buat belajar di luar Bu, mengamati langsung benda-benda di sekitar sekolahnya. Nanti kita akan belajar langsung, bahasa Inggris ini apa, bahasa Inggris ini apa, begitulah bersama saya. Nah, rencana Ibu itu sangat baik sekali ya Bu Eka. Nah, apakah hanya Ibu Eka yang mengalami kesulitan mengajar di kelas 7 tersebut, atau guru-guru yang lain, mata pelajaran yang lain Bu? Iya Bu, jadi saya kan berdiskusi juga Bu, bercerita juga dengan rekan-rekan guru yang masih di kelas 7 ya. Memang rata-rata kami memiliki masalah yang sama dengan kelas 7 tahun ini gitu. Jadi mereka juga mengeluhkan bahwa kelas 7 tahun ini memang terlihat pasif di kelas itu. Banyak diamnya, banyak malunya, bersuara juga kecil suara mereka begitu. Cuman memang paling saya lihat mencolok di kelas saya Bu, di bahasa Inggris asli gitu. Banyak diamnya, kalau saya tanya nggak tahu kami bahasa Inggrisnya begitu. Nah, kalau Ibu semua tahu bahwa semua guru pun mengeluh di kelas Ibu, apakah Ibu sudah pernah sharing dengan guru yang lain? Udah Bu, saya sudah sering juga sharing Bu dengan guru-guru kelas 7 yang masuk tahun ini. Bahkan dengan yang memang sudah sering mengajar di kelas 7, saya juga sharing Bu, saya juga bertanya bagaimana seharusnya mengajar di kelas 7 supaya memang saya bisa ya artinya berkolaborasi lah Bu dengan siswa itu di kelas begitu. Sangat bagus sekali. Nah, tadi Ibu bilang Ibu mau melakukan pembelajaran yang interaktif. Jadi kira-kira kapan Ibu mau merencanakan ini? Iya Bu, jadi mungkin saya akan segera melaksanakannya Bu. Jadi nanti mungkin di minggu depan ya Bu, di hari Selasa, disitulah jam pelajaran saya. Nanti disitulah akan saya coba untuk mulai menerapkan rancangan aksi saya tadi. Oke, sangat bagus sekali ini rancangan Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya menjadi lebih baik untuk kelas Ibu tersebut, dan Ibu juga harus tetap semangat di dalam mengajar ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih waktunya ya Bu. Sama-sama Bu. Oke. Halo Bu Elikasi. Halo Bu Dea. Iya, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah menurut Ibu sudah berjalan baik dan lancar?
Puji Tuhan Bu, semuanya berjalan dengan baik proses coaching tadi. Iya, baik Bu. Syukurlah kalau begitu. Nah, setelah melakukan observasi tadi bersama si coaching, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, silakan. Iya. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan selama proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian tujuan pengembangan kompetensi coaching itu tadi? Nah, baik Bu, tadi pada waktu melaksanakan proses coaching, saya sudah menanyakan tujuan daripada si coaching apa, dan saya sudah mengidentifikasi masalah si coaching itu, Ya. dan saya sudah menanyakan apa rencana aksinya ke depan, dan saya juga sudah melihat tanggung jawab si coaching itu. Jadi dalam proses coaching tadi, Alutirta itu sudah terlaksana dengan baik Bu. Baik Bu, jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan Alutirta ya Bu ya. Nah, sesuai yang tadi saya amati, juga selama proses coaching Ibu ada beberapa catatan di sini yang ingin saya sampaikan. Jadi dari hasil observasi saya tadi, saya melihat bahwa Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan menerapkan Alutirta, yaitu dengan Ibu menanyakan tujuan, ya kan? Lalu setelah itu Ibu juga mengidentifikasi masalah, kemudian lalu saya juga melihat bahwa Ibu sudah berhasil mengarahkan si coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan rencana-rencana aksi yang ingin dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Lalu Ibu juga sudah menanyakan tanggung jawab si coaching dengan menanyakan komitmen si coaching terhadap rencana aksi yang dia lakukan tadi. Lalu di proses coaching tadi, saya juga sudah melihat bahwa Ibu sudah menuangkan hati, badan dan pikiran yang sudah fokus pada si coaching. Yaitu Ibu sudah menunjukkan kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh. Lalu Ibu juga menyimak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu lemparkan ke coaching tadi. Dengan Ibu memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, yaitu dengan menangkap kunci kata dari kalimat-kalimat si coaching, dan juga Ibu sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka dan eksploratif. Luar biasa ya Bu ya, memang Ibu sudah cukup bagus tadi melakukannya. Iya, Ibu sudah melakukan alur coaching yang tepat, yaitu dengan menerapkan alur kita. Dan juga Ibu sudah menerapkan kompetensi inti daripada coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan kemudian satu lagi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang dimiliki oleh si coaching, sehingga si coaching bisa diarahkan untuk mencari solusi yang sedang dihadapinya. Oh ya Bu, satu lagi ya Bu, boleh saya tanyakan? Boleh Bu. Oke. Untuk ke depan ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Baik Bu, saya ingin mengembangkan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching, sehingga saya nanti semakin dapat menggali potensi yang ada pada si coaching tersebut, dan saya akan lebih lagi mengembangkan proses Alutirta Bu, supaya proses coaching akan saya laksanakan ke depannya menjadi lebih baik lagi Bu. Iya, baik Bu. Luar biasa sekali memang Ibu Ilikasi ini, yang Ibu juga berharap bisa mengembangkan lagi kompetensi coaching, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang sifatnya terbuka dan mampu menggali potensi dari si coaching, dan supaya Ibu lebih memahami kembali Alutirta agar nanti ke depannya proses coaching bisa berjalan lebih baik lagi daripada hari ini ya Bu ya. Iya. Kalau begitu terima kasih ya, dan saya harap untuk ke depannya lagi kita bisa lagi berbincang-bincang soal masalah coaching ini ya Bu ya. Kita bisa sharing-sharing, dan kalau bisa nanti lain kali kita melakukan hal yang sama supaya nanti lebih baik lagi ke depan. Oke
Bu, terima kasih atas kesempatan Ibu yang sudah mengobservasi saya di dalam proses coaching saya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih juga ya Ibu Ika ya.